Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-11 ya, minggu ke-11. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Ya, baik. kabar baik, Pak. Oke, Alhamdulillah tidak kurang satu apapun ya. Oke, sebelum saya masuk ke minggu ke-11 ini, mungkin saya mau membahas terkait ada beberapa pertanyaan kemarin dari Mas Obed ya. Mas Obed apa hadir? Oke, mungkin suaranya terlalu kecil Mas Obed, tapi saya bisa dengar sedikit-sedikit tadi hadir katanya. Oke. Mikrofonnya harus agak. Oke, mikrofonnya ada error ya mungkin ya. Ya. Oke, nah ini dari Mas Obed sendiri itu ada pertanyaan, ini ada 4 pertanyaan. Ini mungkin saya jabarkan satu-satu ya ini. Oke, atau mungkin ada teman-teman yang mau bantu saya ini. Dari 4 pertanyaannya Mas Obed ini mungkin ada yang sudah paham, saya persilahkan. Coba mungkin nomor 1 ini. Bagaimana sih cara menentukan angka ekuivalen masing-masing kendaraan? Ada yang mau bantu saya? Angka ekuivalen. Ini teknik jalan raya 2 ya. Ini kalau sudah ikut di kelas saya, ini sudah saya jelaskan. Ada yang mau bantu? Tidak ada? Oke, berarti tidak dapat poin berarti kalau tidak ada yang bantu. Oke, tidak apa-apa. Mungkin ini penjelasannya secara singkat aja Mas Obed ya. Kalau mau lebih jelas sebenarnya bisa dilihat di channel YouTube saya itu perkuliahan teknik jalan raya. Itu ada video terkait dengan pembahasan perhitungan perkerasan tebal jalan menggunakan metode analisa komponen atau disingkat MAK. Nah, saya masuk aja langsung ya ini terkait dengan cara menentukan angka ekuivalen masing-masing kendaraan. Sebenarnya ini di soal sudah ada angka ekuivalennya ini. Coba saya share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin sudah terlihat. Bisa minta responnya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Nah, pertama-tama yang data kalian dapat itu adalah jumlah kendaraan bersamaan dengan beban sumbu. Di mana beban sumbu ini ada beban sumbu depan dan ada beban sumbu belakang. Ini di soal sudah ada sebenarnya, di mana kalau mobil penumpang ini disingkat MP itu beban sumbunya MST-nya itu berapa? Terus bus juga berapa MST-nya? Coba saya ke soal. Nah, mungkin sudah terlihat di sini untuk kendaraan ringan 2 as 2 ton ini satu-satu. Jadi 1 ton di depan, 1 ton di belakang. Anggapannya seperti itu. Ini namanya tadi kan MST, muatan sumbu terbesar. Jadi kita anggap muatannya itu adalah 1 ton di masing-masing sumbu. Sedangkan untuk kendaraan ringan ini adalah asnya 2, depan sama belakang. Nah, jadi 1 di depan, 1 di belakang. Kemudian kalau bus 2 as dengan beratnya itu adalah 8 ton. Untuk ban depan itu adalah 3, ban belakang adalah 5. Seperti itu. Kemudian truk 2 as 10 ton. Ini 4 di depan, 6 di belakang. Jadi untuk ekuivalen itu tersebut sudah ada di sini. Konfigurasi untuk roda ini. Seperti itu. Nah, ini menjawabkan nomor 1. Sampai nanti trailer 5 as 30 ton. Jadi nanti dibagi rata 5, 5, 6, 7,7. Seperti itu. Begitu Mas Obed. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, mungkin suaranya masih
Masih belum bisa, Mas Obed. Oh iya Bisa. Pak, Bagaimana? kemarin kita begitu Pak. Kita pilih tempat tadi kayak angka ekivalen sama ada semua bagaimana caranya kita dapat contohnya kayak MP kenapa itu Mohon maaf Mas Obed, suaranya sangat kecil sekali. Jadi suaranya bingung saya mau dengar apa. Oke, mungkin saya lanjutkan aja ya Mas Obed ya. Iya Pak. Ke nomor 2. Biar nanti terjawabkan semua terlebih dahulu, baru kamu nanti tanyakan lagi yang menurut kamu masih kurang. Nah, kemudian di sini ada istilahnya apa yang dimaksud dengan nilai E tunggal dan E tandem. Oke, ini di PowerPoint di pertemuan berapa kemarin ya, untuk perhitungan tebal perasan 9 kalau tidak salah. Ini sudah saya bahas. Bentar, saya bukakan PowerPoint-nya. Oke, mungkin sudah terlihat. Nah, untuk E tunggal dan E tandem ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan jumlah MST tadi. Jadi, kalau misalnya mobil penumpang atau kendaraan ringan ini, koefisiennya ini 1:1. Nah, ini dianggap tunggal ini. Ini coba saya bukakan Excel-nya, sehingga perhitungannya terlihat. Nah, kalau yang ini, yang mobil penumpang, ini rumusnya menggunakan P-nya adalah 1, kemudian dibagi dengan 8,16, kemudian dipangkatkan 4. Nah, ini masih tunggal. Kemudian ini juga tunggal. D3 di sini, ini D3. D3 ini adalah dari sini, D3, 1 ton. Kemudian dibagi 8,16, dipangkatkan 4. Nah, biasanya konfigurasi sumbu yang menggunakan tandem itu dimulai dari truk 20 ton ini. Di mana konfigurasi sumbunya itu sudah 1:2. Di sini 6, kemudian 14. Coba kita lihat rumusnya. Nah, kalau yang di depan ini masih 6. Ini masih menggunakan konfigurasi tunggal. Jadi rumusnya masih P dibagi 8,16 dipangkatkan 4. Kemudian kalau yang belakang sudah menggunakan tandem. Jadi kalau misalnya kita lihat di implementasi kendaraan, yang tandem itu biasanya bannya 2 di belakang. Itu dibagi rata jadi 2. Nah, ini bisa dilihat rumusnya sudah berubah di sini. Yang awalnya tadi P-nya itu dibagi 8,16 dipangkatkan 4, sekarang dikalikan 0,08. Kemudian kalau berarti implikasinya di tugas kalian, dari truk 20 ton sampai trailer 5 as 30 ton. Nah, itu berarti yang belakang menggunakan konfigurasi atau rumus E-nya yang tandem. Seperti itu. Oke. Begitu Mas Obed ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara mendapat nilai CPR rata-rata seperti yang tertera pada halaman 19. Oke, ini saya ulang dari awal lagi berarti ya. Bentar. Oke. Nah, ini untuk nilai CBR. Nilai CBR di sini yang sudah didapat nilai CBR-nya yaitu 2,9. Nah, kita harus konversikan dari nilai CBR ini menjadi DDT atau daya dukung tanah jika menggunakan grafik dari Bina Marga atau ini apa namanya? Grafik skala log dan skala linear ya. Jadi kalau CBR-nya menggunakan skala log, kemudian DDT-nya menggunakan skala linear, ini didapatkan bahwa
dengan CBR 2,9, ini hasilnya untuk daya dukung tanah adalah 3,8. Nah, dari mana hasilnya ini? Ini dari nilai CBR yang sudah saya berikan di awal. Di awal pertemuan kuliahan kita, yaitu, nah ini. Jadi ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik dan masing-masing mahasiswa ini mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung dari soal yang kemarin. Jadi satu titik ini. 10 titik ini adalah ini. Jadi dari sini coba saya sebutkan ini 1,5 sampai 7,4. Ini 10 titiknya satu lokasi. Kemarin kan yang saya merah atau yang saya tandain, ini satu baris ini. Bukan kolom ini ya, tapi baris ini. Kolom maksud saya, bukan baris. Ini kan baris ya, kalau ini kolom. Jadi dari 1,5, 9,5, ini sampai ke bawah. Dari atas turun ke bawah, ini 10 titik. Kemarin seperti itu. Jadi kalau misalnya saya beri gambar, misalnya yang dimerahin adalah ini misalnya. Nah, ini berarti titiknya yang digunakan adalah dari titik 2,2 nilainya sampai 7,4. Oke. Sudah, kemudian saya kembali ke PowerPoint tadi. Nah, ini nilainya diapakan? Dimasukkan di sini. Dimasukkan dan diurutkan. Jadi dari ini, kalau ini 8 nilai, sedangkan punya kalian adalah 10, ya sudah, ini 1 sampai 10. Kemudian nilainya diurutkan. Misalnya tadi yang paling kecil 2,2, ya sudah ditulis di sini 2,2. Kemudian yang paling besar 10,2 misalnya. Ya sudah di bawah sini 10,2. Jadi dari atas ini yang terkecil, kemudian semakin turun ke bawah, ini nilainya akan semakin besar. Sudah? Nah, jika sudah, ini data ini diurutkan. Diurutkan dan dicari yang sama. Jadi nilai 2 dimasukkan ke sini, 2. Kemudian 3 dimasukkan ke 3. 4 kita masukkan ke 4. Kemudian 6 masukkan ke 6. 8 masukkan ke 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data nilai CBR. Yang 4 berarti kan ini titiknya yang di titik lain. Titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 ini sama. Nah, baru jumlah sama atau lebih. Jumlah sama atau lebih. Jumlah sama di sini 8. Titik keseluruhan adalah 8. Oke, titiknya 8. Kemudian titik 3 ini ada 7. Ada di nomor 7. Kemudian titik 4 ada di nomor 6. Nah, ini ada 4 titik kan yang sama. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 4, 5. 6, 5, 4, 3. Ada 4. Kemudian 6 di titik 2. Kemudian 8 di titik 1. Sudah. Kemudian ini dikalikan dengan persen sama atau lebih besar. Jadi 8 dibagi dengan jumlah titik 8. Kemudian 7 dibagi dengan jumlah titik 8. Temunya adalah 100, 875, 75, 25, 12,5. Ini dipersentasekan. Nah, kemudian dari 100 ini tinggal kita masukkan ke titik-titik yang ada di sini. Ini 100%. Nilai CBR-nya 2. Kemudian 8,75 nilai CBR-nya adalah 3. Kemudian 75 nilai CBR-nya adalah 4. Kemudian nilai 25 ini CBR-nya adalah 6. Kemudian terakhir 12,5 nilai CBR-nya adalah 8. Nah, ini dibuatkan garis. Mungkin bisa menggunakan sketcher untuk grafiknya. Kemudian angka keamanan. Bagaimana cara membacanya?
Nah, ini ada dua metode. Ini menggunakan metode bina marga, yaitu nilainya dibaca 90%. Ya sudah, dari nilai 90% kita tarik garis lurus sehingga menyentuh titik atau kurva CBR ini. Kemudian kita tarik tegak lurus ke bawah. Di sini pembacaannya jadi 2,9. Kemudian 2,9 kita lari ke grafik atau korelasi antara CBR dan daya dukung tanah. Sudah ketemunya DDT-nya 3,8. Seperti itu. Oke, itu untuk menjawabkan yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara melakukan penggambaran pada nomogram sehingga bisa mendapatkan nilai ITP atau indeks tebal perkerasannya. Oke, untuk nomogram itu sendiri, ini ada berapa ini? Ada 9. Oke. Untuk nomogram sendiri, kita harus tentukan dahulu, di bawah sini kan ada tulisan, P itu sama dengan 18,6. Kemudian IPT 2,5, IP0 3,9 sampai 3,5. Nah, ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Indeks perkerasan awalnya berapa, indeks perkerasan akhirnya berapa. Nah, ini tergantung dari jenis perkerasan. Ini masing-masing mahasiswa nomogramnya akan berbeda-beda. Karena masing-masing mahasiswa jenis perkerasannya juga berbeda-beda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bawah nomogram ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Misal ini nomogram 2, kemudian di nomogram 3 seperti ini. Kemudian sampai terakhir di nomogram nomor 9. Kalau sudah terpenuhi, baru kita masuk penggambaran di grafik nomogram ini. Coba kita masuk ke contoh soal saja. Nah, yang pertama kita gambarkan, ini panduannya ada di sini. Jadi gambar 1 dulu tentukan, di mana 1 itu adalah DDT. Kemudian garis ini ke sana, dari sini ke sana, ke tengah. Ini harus melewati garis 2 ini. Nah, garis 2 ini adalah LER atau lalu lintas ekuivalen rencana. Kira-kira berapa kendaraan per jam? Ini dilihat dari LHR. Kalau di sini kira-kira sekitar antara 100 sampai 500 kendaraan per jam. Atau mungkin di sini berapa ya? 2000 atau 4000 ini. Kira-kira seperti itu. Garis ini tepatnya. Kalau di sini soalnya berapa? Coba saya lihat dulu. Di sini LER-nya 2502. Sorry, 252. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah, ini harus melewati, dari titik ini harus melewati garis 2500. Sorry, 250. Ini harus tegak lurus sehingga memotong atau bertemu di ITP sini. Jadi ini kalau misalnya kita menggunakan penggaris, ini harus tegak lurus sehingga memotong 250 tadi yang ujungnya akan ketemu di ITP. Sudah. Ini untuk 1 dan 2. Kemudian yang 3, dari ujung ITP tadi ini kita arahkan ke ITP akhir. Nah, ini harus melewati dari FR, faktor regional. Faktor regionalnya pada contoh soal ini adalah 0,5. Tinggal kita tarik garis lurus sehingga memotong di 0,5. Ketemunya kira-kira kalau di sini 9,4. Ini kan hampir 9,5. Jadi ini 9, 10, ini tengah-tengahnya 5. Oke, ketemulah ITP-nya 9,4. Nah, ini jadi harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum penggambaran. IP0-nya 4, cocok ini. Kemudian IPT-nya 2,5, cocok ini. DDT-nya 3,8, sudah tadi di sini. LER-nya 252,7, sudah tadi di sini. Faktor regionalnya sudah 0,5 di sini. Sehingga ketemunya ITP atau indeks tebal perkerasan adalah 9,4.
Nah, ini mungkin sudah menjawabkan seluruhnya dari Mas Obed. Mungkin bisa dipahami atau ada yang masih belum jelas, saya persilakan. Minta tolong, suaranya masih slow gimana gitu. Kamu enggak punya headset, Mas? Iya. Oh ya, ini lumayan ini. Silakan. Oh ya. Ini Pak, kalau dari itu yang mengenai juga agak hanya mungkin untuk yang masa satu Pak. Coba mungkin kita diberikan contoh. Saya ingat saya sudah coba gitu. Katanya kita tinggal lagi kan. P-nya berarti 19 kendaraan. Terus dibagi 8,11 dipangkatkan. Kalau yang coba hanya dapat banyak kalau itu peningkatan tidak ketemu meskipun sudah pakai mungkin seperti coba berdasarkan beberapa aku begitu sudah berapa nilai itu pada satu untuk seluruh dan mereka soal ini nilainya 0,013 dengan selama 0,1410 itu untuk Ini mungkin di sana juga hujan ya, Mas ya. Jadi suaranya sangat pelan di sini. ya. Mungkin lebih didekatkan lagi, Mas. Jangan mau pelan-pelan. Oh, ya Pak. Ini kalau pertanyaan nomor 2 sampai nomor F1 sudah dibagi. Sebentar, masih kurang jelas. Kalau untuk pertanyaan nomor 2 sampai nomor F sudah dibagi. Nomor 2 sampai nomor 4, ya, kenapa? Sudah dipahami, Mas. Oke. Nomor 1 yang masih bingung ya. Ya, soalnya saya tidak pakai rumus ya. Tunggal tunggal pakai rumus P dibagi 8,16 dipangkat 4, tapi dapat nilai ekivalen depan itu tidak dapat, Pak. Itu bisa diberikan contoh soal setelah dipraktekkan secara perhitungan. Oke. Oke, ini bisa dipahami. Oke, sebentar. Coba mungkin ini Excel-nya biar lebih jelas. Ini saya pindahkan ke Excel terlebih dahulu. Oke, Mas Obed ya. Coba saya pelan-pelan ya. Untuk nilainya ini nanti tinggal total aja. Nah, yang pertama itu kita kan punya sudah konfigurasi. Nah, konfigurasinya sudah sama ini. Tinggal ini nanti punyanya trailer yang belum ada. Oke. Nah, ini kalau yang satu, yang ini, untuk ekuivalennya sama dengan P-nya itu ada 1 ton. Kemudian dibagi dengan 8,16. Ini dalam kurung. Kemudian dipangkatkan 4. Nah, ini hasilnya adalah 0,0002. Ini sudah, ini juga, ini sama. Ini karena masih menggunakan tunggal, kemudian ini juga masih sama karena menggunakan tunggal. Sampai sini tunggal. Kemudian baru yang di sini menggunakan tinggal dikalikan dengan 0,086 ya terasa tadi. Oke, ini harus menggunakan koma. 0,086. Sudah selesai, Mas. Ini rumusnya sudah ini. Jadi yang digunakan konfigurasinya ini, Mas, untuk ekuivalen itu. Nih, C3. Ini kan sama dengan yang di soal. Kalau untuk mobil kendaraan ringan, ini MP. Itu MST-nya 1 di depan, 1 di belakang.
bus juga sama. Coba saya kembalikan ke soal ya. Nah, ini untuk kendaraan ringan konfigurasinya nanti 1+1. Kemudian bus 3+5. Kemudian truk 2A 10 ton 4+6. Jadi kalau di total 10. Kalau tadi 3 tambah 5 jadinya 8 ton. Dan untuk kendaraan ringan 2 ton anggapannya. Oke, kemudian truk as 3 as 20 ton. Kemudian trailer 5 as. Ini ada 5 30 ton. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi dari nilai-nilai tadi didapat hasilnya seperti ini. Nah, ini tergantung dari Mau dah gimana? minta tolong Mas Karol Salen, suaranya dimatikan dulu. Saya kembalikan. Nah, kalau menggunakan E tunggal, rumusnya adalah ini. P sama dengan 8 bagi 16 dipangkatkan 4. Kemudian kalau tadi yang menggunakan E tandem, ekuivalen tandem, hasilnya adalah seperti ini. 0,08 Oke, mohon maaf terpotong. Begitu Mas Obed. Bisa dipahami? Oke. Oke. Yes. Oke, kalau sudah berarti kita bisa lanjut ke minggu ini, di mana minggu ini tugasnya yaitu adalah profil melintang. Nah, kalau kemarin profil memanjang, coba saya kembali ke gambar ya. Oke, mungkin sudah bisa dilihat. Nah, kalau kemarin profil memanjang, jadi sudah punya gambar elevasi jalan desain dengan beserta jenis perkerasannya, tebal perkerasannya sudah punya. Jadi nanti punya garis berwarna biru muda ini di atas elevasi tanah asli. Nah, kalau minggu kemarin profil memanjang, sekarang profil melintang. Nah, jadi sudah punya gambar cross section ini. Jadi sudah ada keterangannya di mana di daerah di sini potongan melintangnya seperti apa. Di STA 00 misalnya ini. CL-nya berapa, center line-nya sudah berapa. Ini kan tadi berdasarkan di gambar long section atau potongan memanjang. Nah, ini gambarnya berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 potongan. Dari 0 sampai 895. 495 seperti ini. Nah, jadi sudah ada keterangan perkerasannya menggunakan apa, kemudian tanahnya sudah ditimbun atau diuruk, ini sudah punya. Kemudian di kiri kanannya sudah punya dinding penahan tanah atau tidak. Seperti itu. Oke, sudah punya semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ke-11. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ini udah gambar ya, jadi udah gambar potongan memanjang kemarin, sekarang potongan melintang. Bisa dilanjutkan nanti. Oke, silakan yang ingin bertanya, saya beri waktu sebelum saya akhiri. Ini udah jam kurang 15 menit lagi. Nah, jadi kalau bisa di Google Classroom-nya itu dibuat diskusi ya.
Jadi pada saat Zoom seperti ini akan saya jelaskan. Seperti Pak Sobet kemarin mengumpulkan 4 pertanyaan sekaligus. Jadi satu langsung dirapel ya. Dijadikan satu, ini minggu ke-11 bisa saya jawab. Seperti itu. Oke, tugasnya sudah bagaimana Mas Sobet? Ini terkait dengan profil protection Pak. Mohon maaf diperjelaskan. Mengenai profil protection ini saya ingin bertanya Pak. Terkait? Ya, profil cross section ini saya ingin bertanya Pak. Terus? Ini kan saya ingin merencanakan jalan, kan berdasarkan soalnya kelas jalan saya tergolong arteri sekunder. Jadi dengan lebar jalan minimal 11 meter Pak. Jadi sedangkan pada kondisi existing lebar jalannya kadang-kadang ada yang bisa sampai dengan 11 meter Pak. Itu bagaimana Pak? Kelas jalanmu apa Mas? Kolektor sekunder? Ini apa? Arteri sekunder. Arteri sekunder. Sekunder. Arteri sekunder itu berapa meter Mas? 11 meter Pak. Minimal 11 meter. Bentar. Arteri sekunder. Arteri sekunder. Arteri primer. Oke, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, bentar. Ini 3 tambah 3 ya misalnya. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah terlihat. Nah, untuk lebar jalannya berarti 11 tinggal dibagi 2 berarti 5,5. Ini kita kalau saya bagi jadi 5,5. Ya sudah, ini semua daerah sini. Kalau sudah sampai sini, ini anggapannya nanti lurus Mas ini. Daerah sini, ya sudah, ini kamu buat nanti tengah-tengahnya di sini. Oke, sorry, kamu lurus. Nah, ini juga seperti itu nanti. Sorry, daerahnya di sini. Ini misalnya saya beri lurus sampai di sini. Oke. Nah, berarti daerah yang akan saya arsir ini harus ditimbun. Misal saya beri arsir menggunakan ini misalnya. Ini 0,5. Oke, 0,05. 0,5. Nah, daerah yang saya arsir ini harus ditimbun. Seperti itu. Ini juga daerah yang ada di sebelah kiri. Nah, ini akan diarsir. Begitu Mas Sobet. Baru nanti di atasnya kamu beri lapis pondasi bawah, kemudian lapis pondasi atas, hingga lapis permukaan. Oke, jadi untuk lebarnya tidak masalah ya Mas ya.
Ini tinggal kita tambahkan ke samping kiri maupun samping kanan. Jadi total dari sini ke sini misalnya 11 meter. Bentar, kalau yang 11 meter tadi ini adalah badan jalan. Oke. Saya takutnya itu tadi 11 meter itu bukan badan jalan tapi beserta dengan rumija atau daerah milik jalan, di mana daerah milik jalan juga ditambah bahu jalan. Oke, begitu Mas Obed. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya selain Mas Obed mungkin? Mungkin Mas Caroles Selen atau Natalino Mendoka. Mas Vincent mungkin? Enggak ada, Pak. Oke, berarti sudah bisa digambar ya ini ya. Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Ini sudah hampir, oh ya, kurang 9 menit lagi. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Bisa, Pak. Oke, yang lain mungkin? Sebelum saya akhiri. Carola Selen mungkin? Mas Natalino? Pak, mungkin bisa diberikan contoh sedikit, Pak, untuk penggambaran profil melintangnya tadi, Pak. Profil melintang. Kenapa profil melintangnya? Mungkin bisa diberikan contohnya sedikit, Pak, untuk Di minggu, penggambaran itu. begini aja, kalau untuk penggambaran berarti ngulangi lagi. Kamu buka video YouTube saya ya. Di minggu-minggu sebelumnya itu sudah saya berikan contoh terkait dengan penggambaran. Bagaimana cara menggambar lapis permukaan, lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas. Seperti itu. Ya, Terima literasinya kasih, Pak. dibaca Kak, sedikit ya. Ya, Pak. Jadi biar viewer saya juga tambah banyak nanti. Dan subscribe-nya, Pak. Ya, jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, mungkin yang lain? Cukup? Yang perempuan, kalau perempuan tidak ada kelihatan ini. Cukup, Pak. Oke, kalau memang cukup, bisa kita akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.